Soalnya di gereja Shalom sama saya ngucut kartu soalnya. Ngucut kartu. Iya. Nah terus ngapain ke gereja? Selama 6 tahun, masa di gereja tidak pernah kayak merasakan jambahan Tuhan, hadirat Tuhan? Enggak sama sekali mungkin. Saya masih judi itu. Oke. Sampai selesai Piala Eropa, saya baru top. Shalom. Setiap orang pasti memiliki kisah mereka masing-masing. Kisah di mana Tuhan menolong, di mana kisah Tuhan mengubah kehidupan, kisah bagaimana mereka terlepas daripada ikatan-ikatan dosa, dan kisah-kisah ini selalu menarik untuk diulik, diulas, dan digali. Tetap bersama kami di Voice of Victory. Hari ini ada bersama dengan kita Ko Budi Global. Lah, Gus, selamat siang. Siang. Ini kok namanya Budi Global ini kenapa, Gus? Apa yang punya global kertas itu bukan? Nah, saya kebetulan ada buka showroom mobil. Oke. Nah, showroom saya namanya Global Motor Oh, di mana Gus itu? di DDC Wonokromo. Oh, nanti foto-fotonya ya di bawah nanti ditampilkan. Yes. Nah, kan kebetulan di Victory, dan nama Budi kan nama pasaran toh. Oh gitu. Nah, di Victory juga di tempatnya kita itu ada beberapa nama Budi, diambil nama Budi Global. Oke. Lebih gampangnya. Sekarang, Koko ini apakah dilahirkan dari keluarga Kristen? Bukan. Oh, oke. Gimana ceritanya? Dulu di keluarga apa ini keluarga ini? Dari awal? Eh, Singkat cerita. itu dari orang tua ya agama yang berbeda. Oke. Terus ya boleh dibilang aku ini baru tobat lah. Kristenku ini baru 2016. Kok bisa tobat? Nah, ya itu. Saya nikah tahun 2010 ke gereja ya nemenin istri. Cuma ke gereja cuma nemenin istri aja. 2010. 10. 2010. Oke. Jadi ke gerejanya mulai ke nemenin istri waktu 2010. Cuma ya itu ke gereja cuma untuk nemenin doang. Pendeta khotbah saya tinggal tidur. Oh, waduh. Ya, belum selesai saya tinggal turun. Jadi enggak nemu apa-apa saya. Sampai tahun 2016 awal. 2016 awal saya melayat ke mama dari teman saya. Oke. Nah, di sana itu ada ketemu sama teman saya. Oke. Nah, saya tahu rekodnya teman saya ini. Ini dulu orang ini Pendekar lah. pendekar banget gitu loh. Oke. Nah, hari ini kok saya berubah. Oke. Nah, salah satu dia juga jemaatnya Victory. Oh, oke. Dia jemaatnya Victory. Saya bilang, loh, kok hari ini berubah? Ada sesuatu tahan. Kenapa saya bilang gitu? Karena sebelum saya bertobat, saya ini juga kumpulannya orang-orang Kristen. Nah, yang kumpul sama saya ini, ya saya tahu kelakuannya mereka soalnya. Di gereja Shalom sama saya ngucut kartu soalnya. Ngucut kartu. Iya. Nah, Kalau yang lalu-lalu ada drunken master, ada narkotika, sekarang ini ngucut kartu. Oke, terus go. nah terus ngapain ke gereja? Nah, bagi saya kalau kita agama ini ya untuk membuat kita itu menjadi orang lebih baik. Bagi saya. Jadi bukan untuk pencitraan aja kalau saya tiap minggu ke gereja, tapi Senin sampai Sabtu ngucut kartu. Saya bingung. Akhirnya saya kenapa kok dari dulu nggak pernah bertobat? Ya karena itu. Karena kebetulan saya di sekelilingan saya ini orang-orang kayak gini semua. Akhirnya, tapi saya berusaha tidak menyampuri mereka sih. Saya juga tidak ikut arusnya mereka. Oke. Ya tetap tahu hari itu baru jadi orang benar. Itu aja. Cuma memang saya tidak ada kekristenian sama sekali. Sampai 2016 ya itu ketemu sama teman yang tidak ada di Victory itu, saya akhirnya kok terusik. Ada apa? Penasaran. Nah. Tapi ini orang yang nakal yang di Victoria yang berubah ini bukan Pastor Ben itu bukan ya? Wah, ini belum
belum kenal sama Pastor Von, saya nggak tahu ya dia lebih nakal Karena lagi. kan trademark kenakalan kan Iya, Pastor Von gitu. iya, nah, Dulu, dia dulu, lebih sekarang nakal sudah lagi berubah sekarang. kan. Iya, saya baru tahu kok sekarang. Makin malu saya itu. Oh, aduh, Ada Pak Wen ini bertobat, saya kenapa Luar tidak bertobat? biasa kan. Jadi setelah ketemu dia, 3 hari kemudian saya ke Victory. Di sana saya baru merasakan benar-benar hadirat Tuhan. Itu waktu itu sudah gereja atau persekutuan doa? Sudah gereja. Sudah Gereja. Saya udah di Pogowondo sana. Oke. Saya merasakan hadirat Tuhan. Baru kali itu saya bisa doa dengan tenang. Saya bisa nyanyi dengan enak, ngikuti ibadat dari awal sampai akhir. Lebih dari 6 tahun. Kalau dilihat dari 2010, Ya. ini kurang lebih 2016. Kurang lebih 2016 ya. Selama 6 tahun, masa di gereja tidak pernah kayak merasakan jambahan Tuhan, hadirat Tuhan? Enggak sama sekali. Mungkin karena motif saya ke gereja itu beda. Jadi saya kalau dulu tanyain sama orang-orang, "Loh, kamu ke gereja?" Saya cuma jawabannya, "Ngoncoi istri, ceno gak hilang." Jadi cuma kalau mendengarkan khotbah, saya suka yang enteng-enteng. Kayak ya salah satunya dari Papi Herman, itu salah satu yang saya nyantol itu di saya waktu dia khotbah di gereja yang lama. Oke. Jadi waktu Victory Dianum sama Papi Herman, salah satu ya saya kepingin tahu aja pertamanya. Oke. Nah, kemudian setelah di gereja beribadah, keterusan berarti. Setelah saya itu ke Victory terus. Ya, saya cocok, saya berketulusan, nah sama Papi Herman kok dididik saya. Oke, dimuridkan. Dimuridkan. Oke. Kemudian? Ya, kalau saya di sini sih jujur aja masih proses ya. Tapi prosesnya sih bagi saya ini mungkin Tuhan ini prosesnya ya melalui Papi Herman. Kok bisa begitu? Nah, waktu saya 2016, saya masih judi itu. Oke. Sampai selesai Piala Eropa, saya baru dibaptis sama Papi. Saya enggak ngerti bola. 2016 Piala Eropa itu tahun berapa? 2016. Oke. Jadi saya tobat itu habisnya Piala Eropa. Selesai Piala Eropa sama Papi dibaptis. Saya berhenti total itu. Total untuk judinya. Tapi enggak tahu kenapa Papi ini tiba-tiba kok saya dimasukkan jadi panglima. Jadi bagi saya ini kan suatu naik kelas. Ya. Jadi ada yang perlu saya rubah lagi. Ya. Terus sama Papi dimasukkan lagi ke wakil koordinator. Jadi bagi saya harus saya rubah lagi. Ya. Karena bagi saya kalau saya udah naik level, gimana pun saya harus jaga nama Tuhan. Betul. Saya nama gereja saya juga nama Papi Herman. Oke. Karena nggak mungkin orang bilang gini, "Oh Budi ini bajingan," nggak mungkin. Dia pasti bilang, "Oh anaknya orang Kristen kok gini." Yang diantem kan yang lain dulu. Bukan yang saya. dipermalukan itu Iya. yang pertama agamanya, gerejanya, gembalanya kan begitu. Iya, makanya saya nggak mau kayak gitu sih. Biar nanti kalau suatu hari semua kayak Matthew nanti ketemu teman saya gitu, kamu bilang kenal Budi Global. Biar dia pun ngomong, "Oh Budi orang gini. Jangan sampai dunianya saya di sini sama di luar beda. Oke. Saya nggak mau sih itu. Oke. Ya saya masih proses sih, masih belajar. Oke. Selama berjudi, menang atau kalah? Nah, saya ini kan dulu juga bandar bola, bandar togel. Ya, kalau berjudi, benernya saya ini orang masih bisa ngatur. Untuk waktu memang kalau saya kalah, saya harus tarik diri, saya main, saya lihat kondisi saya. Jujur, kemudian saya kan pernah bandar bola, dibilang menang apa kalah, saya menang sih. Kalau bandar enggak mungkin kalah ya. Karena saya udah tahu sih aturan cara mainnya sih, kebetulan gitu sih. Jadi kayak Papi bilang berjudi dengan baik dan benar sih. Ya. Ya, oke. Nah, pada waktu mulai 2016 hidup berubah. Rumah tangga seperti apa? Pekerjaan seperti apa? Ya, Kita berbicara gini aja deh. Waktu 2010, 2016, waktu masih judi, rumah tangga gimana? Kerjaan gimana? ya. Kalau 2010 sampai 2016 mungkin saya cuma stuck ya.
stuck. Tapi hidup dari duit judi bola aja berarti kan? Ya dibilang hidup dari judi bola sih, judi bola kan untuk iseng aja buat saya sih, Oh, soalnya oke. buat hobi waktu itu sih. Tapi stuck karena waktu itu saya juga belum punya rumah, juga belum ya kerja ikut orang masihan. Tuh. Jadi waktu 2016 saya tobat dan ada orang bilang kalau sudah bertobat kita mengalami kehidupan yang baru, juga mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Dan jujur saya mengalami. Dan apa yang terjadi dari 2016 sampai sekarang itu bukan hanya berkatnya aja sih. Tuhan juga udah mengumputin saya dari apapun. Jadi 2016 sampai sekarang ini apa yang jadi keinginan saya itu Tuhan wujudin. Nah, ini menarik nih. Mujizat apa yang Koko yakin ini kalau bukan Tuhan nggak mungkin ini? Ya. Nah, Salah satu ini kayak rumah. Rumah saya punya ini setelah saya tobat. Saya 2016, setelah 2016 itu. Prosesnya lucu soalnya. ini gimana? Lucu. Istri saya mau punya rumah. Jadi dia itu sempat ke depannya Geraha Natura itu apa ya? Perumahan yang dekat Galaksi apa? Aduh, Dekatnya perumahan kamu itu dia udah ke sana, Alam Galaksi, Alam Galaksi sudah nego. Saya cuma bilang gini, Tuhan, saya nggak mau sana. Tapi kalau Tuhan ngizinkan ya nggak apa-apa. Nanti diajari sama karena papi waktu itu udah mulai ngajarin dan saya tipikal orang kalau bagi saya yang diajarkan itu baik pasti saya terima. Saya coba terapkan. Puji Tuhan nggak dapat rumah itu. Terus istri saya ini nyari tempat lain. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya maunya di daerah rumah ini. Karena saya udah tinggal di daerah rumah saya itu 30 tahun. Nah, akhirnya kan kemudian selisih dengan, saya tinggal di rumahnya papa, selisih dari rumah papa 15 rumah, itu ada rumah. Rumah itu lucu sih, warnanya pink. Oke. Jadi saya tiap lewat rumah ini, pasti saya bilang gini, rumah apa ini? Rumah kok warnanya pink, aku bilang gitu sih. Jadi tiap lewat rumah itu saya gitu sih. Terus suatu hari satpam rumah saya bilang, kok rumah itu dijual. Minta berapa Pak? 2M. Dah ngapain saya beli 2M di rumah kayak gitu kan? Itu rumah harus roboh. Dah saya nggak ngereken. Saya hari Minggu badminton ketemu sama tetangga saya. Kok rumah itu dijual? Iya tahu, minta 2M. Enggak, 1,3. Kamu keliru aku ini. Enggak, bener. Kok bisa? Nah itu hari Minggu, hari Rabu istri saya dari DTC bilang gini, Eko ke Wiyung ya. Nah, kita pulang, tapi saya bilang gini, ayo jemput anak kita yuk. Akhirnya kita jemput anakku, saya dengan posisi putar ke belakang, ketemu sama satpam itu. Satpam itu saya panggil, Pak, rumah ini piro toh hasil ini? 1,3 aku. Loh temenan lah aku. Iya jadi. Kok kamu lihat dong, kuncinya ada di aku. Loh ayo aku bilang gitu. Dan saat itu juga kita nego sama orangnya. Jadi kayak beli rumahnya kayak beli kerupuk itu loh. Cek gampangnya. Katanya nggak suka, katanya harus dirubuhkan. Nah kan harganya murah. Oh. Waktu 2M kan, nah saya kira tiap lewat sana tuh saya pasti mencela rumah ini. Rumah apa ini ya. Iya. Tapi waktu pertama kali minta kan 2M. Iya. Ini 1,3. Oh. Akhirnya dinego sama istri waktu itu saat itu juga dikasih sama orangnya. Nggak jadi ke Wiyung berarti? Nggak jadi akhirnya saya. Wah, iya. Tuhan mengabulkan ya. Tapi banyak suami-suami itu nggak seperti Koko loh. Pokoknya aku mau di sini. Kamu mau apa terserah kamu. Kalau Koko tak lihat ini kan ada triknya ini. Nggak sih. Like saya sih, prinsip saya dari dulu orang yang ku sayangi itu happy ya sudah sih. Saya ini berusaha nyesuaikan sih. Orang yang kusayangi happy. Tolong ini dikasih quotes ya. Bawahnya tes Budi Global. Karena istri saya senang ya sudah lah. Ya. Cuma kadang-kadang saya kasih pengertian kalau kamu daerah sini ini kondisi gini. Cuma dia kalau itu oke lah nggak masalah di saya sih. Ya. Oke, berarti itu Tuhan kasih rumah. Kenapa kok dari 2010 sampai 2016 nggak beli rumah? Kok baru 2016 beli rumah? Apakah karena kondisi keuangannya yang sudah dipulihkan atau seperti apa? Sebenarnya tahun 2014 kita sempat beli apartemen landed 2014 sampai 2014 di daerah dekat Pondok Chandra kita beli. Saya nggak sebut developernya,
kita sempat udah nyicil, karena ya itu kayak tadi saya bilang, istri saya seneng, tapi benar saya nggak suka. Tapi kok kita nggak punya rumah gini-gini, ya sekarang terserah. Prinsip saya cuma ngawal dari belakang aja sih, terserah. Akhirnya dia DP, dia nyicil selama 1 tahun. Dapat info developer ini bermasalah. Nah itu juga mujizat Tuhan sih. Karena di saat orang lain uangnya nggak ada kembali, uang saya kembali 100%. Kok bisa seperti itu? Nah yaitu, waktu saya kesaksian sempat di persekutuannya anak Victory, dia sampai bingung karena kemudian saudara dia ada yang ngambil di sana. Karena kita juga bingung waktu itu 2016 juga, akhirnya kasus ini sampai 2016, bulan 5 waktu retreat pertama kalinya Victory itu, uang saya kembali. Saya sampai bilang sama papi waktu itu. Jadi istri saya sempat marah-marah, saya cuma bilang nggak usah marah. Bosmu mana? Bilang gitu. Saya mau ketemu sama bos kamu. Oke, kita ketemu bosnya, saya bilang begini, to the point aja, kamu kembalikan uang saya apa enggak? Oh ya, saya kembalikan. Oke, kita kembalikan, waktu itu masih di 15 juta, masih kurang 50 sekian. Kita ke developer itu lagi, marah-marah lagi istri saya bilang, sudah, nggak usah marah. Dikasih cek, ini lucu sih, dikasih cek, waktu saya nunggu di mobil, istri saya ini kok nggak kembali ke mobil lagi ini. Nggak tahu dia lagi ngobrol sama AI bilang, uangku loh 9 juta nggak kembali, apalagi uang 50 juta. Cekku ini belum semua. Kita cuma tertawa, kita pulang, besok pagi-paginya kita masukkan. Waktu istri saya turun, saya coba bilang sama Tuhan, saya sudah melakukan tugas saya. Selanjutnya terserah Tuhan. Puji Tuhan, kita masukkan cek itu, jam 3 sore, istri saya telepon saya, kemudian saya keluar waktu itu. Kok ada uang 50 juta, uang siapa? Kita berdua sampai enggak pernah kepikiran satu harian itu, uang itu ya apa ya, uang itu ya apa. Enggak, tiba-tiba istri saya, kok 50 juta ini uang apa ya? Loh, apa uangnya developer itu? Oh iya, jadi uang itu masuk. Jadi waktu saya kesaksian, developer itu udah kasus sih. Orang-orang sempat bingung sih, loh kok saya kembali uangmu? Yang 9 juta sudah masuk, ini 65 juta saya kembali semua, 100% sih. Jadi waktu kita berusaha sendiri, ya itu yang kita dapat. Tapi waktu saya sudah 2016, saya dapat rumah dari Tuhan. Pemberian ya? Iya. Dan itu prosesnya lancar, negosiasi, hitungan menit jadi. Bangun rumahnya ya lancar, walaupun tidak ada dana. Kemudian kok, pemulihan yang terjadi. Hari demi hari itu cuman sekali kejadian kemudian tidak ada kejadian atau terus-menerus ada sampai hari ini? Kebetulan saya ini kan kerja mobil. Ya. Jadi bagi saya ini mujizat Tuhan ini banyak bagi saya. Ya walaupun memang bukan dari berkat acara, berkat sih banyak sih, jujur aja banyak. Kayak anak saya yang kedua ini bagi saya dari Tuhan. Karena ini anak yang hamil ke-6. Jadi gugur 4 kali sih istri saya. Jadi harus kasih Tuhan rumah dulu baru kasih anak. Mungkin pikirnya Tuhan kamu numpang kok anaknya banyak nanti ya toh. Wow. Dikasih rumah dulu baru kasih anak. Terus kalau untuk berkat Tuhan, kalau di kerjaan saya ini kadang-kadang kita ini bingung. Ya kejadian barusan ini bulan kemarin saya ada laku mobil. Nah harusnya bulan ini penuh, ganti plat nomor gitu. Saya ini kadang-kadang sama Tuhan kasih lancar. Dikasih customer yang orangnya enggak cerewet. Negonya enggak banyak, dia enggak usah penuh, terima apa adanya. Kadang-kadang kita ini bingung, Tuhan, ya udah terserah Tuhan, Nis. Kita cuma nurut. Jadi kalau untuk masalah berkat banyak, tapi yang pasti ada beberapa kasus Tuhan lepaskan saya dari orang-orang yang akan merugikan saya sih. Itu sering sih. Jadi ada orang yang harus membuat saya rugi, tapi Tuhan luputkan saya. Jadi makin hari saya diajar untuk mempertebal iman lah. Mungkin jemaat Tuhan juga banyak ya mendengar kesaksian bagaimana hidupnya orang itu dipulihkan. Tapi ingat firman Tuhan, kenapa kok bisa seperti itu? Karena anggur yang baru hanya bisa dituangkan kepada kantong kulit yang baru. Jadi kantong kulitnya ini yang harus diubah dulu, baru anggur yang baru itu bisa Tuhan kasih, gitu loh. Terima kasih banyak nih, Ko Budi, untuk waktunya. Ya, baik jemaat Tuhan, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Victory.